Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi aplikasi turunan. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi jarak, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu. Kita langsung mulai dari definisi dan konsep. Yang pertama, jarak sebagai fungsi terhadap waktu. Misalkan suatu benda bergerak dan posisinya jaraknya dari titik awal dinyatakan dalam bentuk fungsi terhadap waktu dilambangkan dengan ST, di mana ST sama dengan posisi atau jarak tempuh misalnya dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Lalu yang kedua, turunan pertama, kecepatan. Turunan pertama dari fungsi jarak terhadap waktu adalah kecepatan. Jadi VT kecepatan sama dengan S aksen T atau turunan pertama dari ST. Artinya, kecepatan adalah laju perubahan posisi terhadap waktu. Jika ST dalam meter dan T dalam detik, maka VT dalam meter per detik atau meter per M per S atau meter per sekon atau meter per detik. Kecepatan bisa bernilai negatif jika benda bergerak mundur. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Fungsi kecepatan turunan pertama dari fungsi jarak. Yang ketiga, turunan kedua percepatan. Turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak adalah percepatan. Jadi dilambangkan dengan AT sama dengan V aksen T sama dengan S double aksen T. Artinya, percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jika percepatan positif, benda bertambah cepat. Jika negatif, benda melambat. Jadi percepatan itu yang dilambangkan dengan AT itu adalah turunan dari fungsi kecepatan V aksen T atau juga turunan kedua dari fungsi jarak. Jadi S double aksen T. Ini adalah konsep keseluruhan dari fungsi jarak, fungsi kecepatan, dan fungsi percepatan terhadap waktu. Jadi kalau kecepatan itu turunan pertama dari jarak, jika percepatan itu turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak. Kita lanjut ke contoh soal agar lebih jelas. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi posisi benda ST sama dengan 3T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 6T plus 2 dengan ST dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaannya, tentukan fungsi kecepatan VT. Yang kedua, tentukan fungsi percepatan AT. Dan yang ketiga, hitung kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2. Kita langsung saja mulai dari pertanyaan pertama. Di sini ditanyakan, kita disuruh menentukan fungsi kecepatan. Ingat bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari ST, sehingga VT sama dengan S aksen T atau sama dengan D per DT dari 3T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 6T plus 2. Lalu fungsi ini kita turunkan. Untuk cara menurunkan suatu fungsi sudah kita bahas di video sebelumnya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Jadi VT ini kita turunkan menjadi 9T kuadrat min 18T plus 6. Jadi fungsi kecepatannya itu adalah VT sama dengan 9T kuadrat min 18T plus 6. Lalu kita jawab pertanyaan yang kedua. Tentukan fungsi percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan, sehingga AT sama dengan V aksen T sama dengan D per DT dari 9T kuadrat min 18T plus 6. Sehingga AT sama dengan ini kita turunkan menjadi 18T min 18. Lalu, soal yang ketiga, hitung kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2. Sehingga kita tinggal ganti aja, kan kita sudah dapat fungsi kecepatannya, VT-nya, dan juga fungsi percepatannya atau AT-nya. Sehingga T-nya tinggal kita ganti dengan 2. Kecepatan saat T sama dengan 2, jadi V2 sama dengan 9 kali 2 kuadrat dikurangi 18 kali 2 plus 6.
9 kali 4 36 dikurangi 36 ditambah 6. Ini habis. Jadi kecepatan saat T sama dengan 2 itu adalah 6 meter per sekon. Lalu percepatan saat T sama dengan 2, jadi kita gunakan fungsi AT, kita ganti T-nya dengan 2, sehingga A2 sama dengan 18 kali 2 dikurangi 18. 18 kali 2 itu sama dengan 36, dikurangi 18 sama dengan 18 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui posisi vertikal suatu peluru saat diluncurkan ke atas dinyatakan dengan HT sama dengan min 5T kuadrat plus 20T plus 10. Dengan HT adalah ketinggian atau meter, T adalah waktu atau detik. Jadi ketinggian ini fungsinya itu sama dengan seperti fungsi jarak, posisi. Pertanyaannya, tentukan fungsi kecepatan VT dan percepatan AT. Kedua, kapan peluru mencapai ketinggian maksimum? Dan pertanyaan ketiga, berapa ketinggian maksimum tersebut? Kita jawab satu persatu. Kita tentukan dulu fungsi kecepatan dan fungsi percepatannya. Untuk fungsi kecepatan itu berarti turunan pertama dari fungsi posisi, atau dalam hal ini adalah fungsi ketinggian. Sehingga VT sama dengan H aksen T sama dengan D per DT min 5T kuadrat plus 20T plus 10. Sehingga VT sama dengan min 10T plus 20. Lalu fungsi percepatan. Fungsi percepatan itu berarti turunan pertama dari kecepatan. Sehingga AT sama dengan V aksen T sama dengan D per DT dari min 10T plus 20. Ini kita turunkan menjadi AT sama dengan min 10. Jadi fungsi kecepatan VT sama dengan min 10T plus 20 dan fungsi percepatan AT sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Dalam hal ini percepatannya itu bernilai konstan, jadi percepatannya akan tetap meskipun waktunya berubah. Kita lanjut ke ini pertanyaan yang kedua. Pada saat peluru mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya adalah 0. Sehingga kita ganti kita sama dengan K0, VT kita sama dengan K0 untuk mencari nilai T tersebut. Sehingga min 10T plus 20 sama dengan 0, ini 10T-nya ke kanan, sehingga T sama dengan 2 detik. Jadi peluru mencapai ketinggian maksimum pada T sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Lalu soal yang ketiga, berapa ketinggian maksimum tersebut? Nah, kita kan udah dapat waktu saat mencapai tinggi maksimum, sehingga waktu ini kita masukkan ke fungsi ketinggiannya, sehingga substitusikan T sama dengan 2 ke fungsi HT. H2 sama dengan min 5 kali 2 kuadrat plus 20 kali 2 plus 10. H2 sama dengan min 20 plus 40 plus 10 sama dengan 30. Maka ketinggian maksimum adalah 30 meter. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soal, sebuah benda bergerak bolak-balik di sepanjang sumbu horizontal dan posisi benda dinyatakan oleh ST sama dengan 10 sin T plus 5 cos 2T. Dengan ST dalam meter, T dalam detik, dan T anggota 0 sampai 2 pi atau 360 derajat. Pertanyaannya, tentukan fungsi kecepatan VT, yang kedua tentukan fungsi percepatan AT, dan yang ketiga hitung kecepatan dan percepatan saat T sama dengan pi per 2. Kita mulai satu-satu dulu. Dari yang pertanyaan pertama, kita tentukan fungsi kecepatan VT. Gunakan aturan turunan fungsi trigonometri, ini ingat aturannya ya. Jadi D per DT sin AT itu berarti sama dengan A, turunan dari sin itu cos, sehingga A cos AT. Lalu untuk yang D per DT cos AT, turunan dari A, ini kita keluarkan menjadi min A sin
AT. Turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi VT sama dengan D per DT dari 10 sin T plus 5 cos 2T, sehingga sama dengan 10 cos T min 10 sin 2T untuk fungsi kecepatan. Lalu soal yang kedua, percepatan adalah turunan dari kecepatan, sehingga untuk mencari fungsi percepatan kita turunkan fungsi kecepatannya. AT sama dengan D per DT 10 cos T min 10 sin 2T. Ini jika kita turunkan menjadi min 10 sin T min 20 cos 2T. Ini adalah fungsi percepatannya. Kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga, hitung kecepatan dan percepatan saat T sama dengan pi per 2 detik atau 90 detik. Evaluasi di T sama dengan pi per 2 kita masukkan dulu. Di sini kan ada cos T, ada sin 2T, ada sin T, ada cos 2T. Lalu ini untuk yang cos T-nya, kan T-nya ini kita ganti dengan pi per 2. Sehingga cos 90 itu sama dengan 0. Lalu sin 90 sama dengan 1, sin 180 sama dengan 0, dan cos 180 sama dengan min 1. Maka V pi per 2 sama dengan 10 kali 0 min 10 kali 0 sama dengan 0 meter per sekon. Lalu percepatannya A pi per 2 A 90 sama dengan min 10 sin 91 min 10 kali 1 min 20 kali min 1, ini berarti cos 2T. Jadi cos pi sama dengan min 1, sehingga ini menjadi min 10 plus 20 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.